Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahdi Asifa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi akhir semester mata kuliah Mekanika Tanah. Langsung saja, nomor 1, diketahui hasil dari uji analisis distribusi butir suatu tanah adalah sebagai berikut. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 10 sama dengan 100%. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 40 sama dengan 45 plus N. Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 200 sama dengan 45 plus N. Diketahui dari tanah yang lolos ayakan nomor 40, nilai batas cair adalah 25 plus N dan nilai indeks plastisitas PI adalah 5 plus N. Maka klasifikasikanlah tanah tersebut menggunakan sistem ASTO. Langsung saja ke jawabannya. Jawaban soal nomor 1, diketahui persentase butiran ayakan nomor 10 sama dengan 10%. Persentase butiran ayakan nomor 40 sama dengan 45 plus N. N adalah angka terakhir NPI. NPI saya terakhir adalah 0. Jadi 45 tambah 0 sama dengan 45%. Persentase butiran ayakan nomor 200 sama dengan 45 plus N sama dengan 45%. Batas cair yang lolos ayakan nomor 40 sama dengan 25 plus N sama dengan 25%. Indeks plastisitas adalah 5 plus N sama dengan 5%. Tanah yang lolos ayakan nomor 200 adalah 45%. Maka tanah ini diklasifikasikan di dalam tanah Lanau Lampung yang masuk pada kelompok A4, A5, A6, dan A7. Berdasarkan tabel klasifikasi ASTO, batas cair kelompok A4 adalah 40 max dan indeks plastisitas 10 max. Sedangkan tanah ini memiliki batas cair 25% dan memiliki indeks plastisitas 5%. Maka tanah ini diklasifikasikan ke dalam kelompok A4. Berikutnya soal nomor 2. Diketahui suatu distribusi ukuran butir suatu contoh tanah adalah sebagai berikut. Tanah A memiliki LL 35% dan BL 22%. Tanah B memiliki LL 26% dan BL 20%. Di sini diketahui bahwa D10 sama dengan 0,085, D30 0,12, dan D60 sama dengan 0,135 mm. Maka klasifikasikanlah tanah tersebut menggunakan klasifikasi USCS. Kita jawabannya. Jawaban nomor 2. Diketahui di 10 sama dengan ini tadi ya. Kemudian tanah A. Sekitar 8% dari tanah A lolos saringan nomor 200 merupakan tanah berbutir kasar. 100% tanah yang lolos sarangan nomor 4 adalah tanah berpasir. Kemudian kita masukkan rumusnya CO sama dengan D60 bagi 10. Kita masukkan ini. Kemudian mendapatkan hasil ini. Dan kemudian CC sama dengan D20 pangkat 2 dibagi D10 kali D60 sama dengan memasukkan D20 D10 D60 sama dengan 125 ini ya. Kemudian PI sama dengan LL dikurangi PL sama dengan 35 dikurangi 22 sama dengan 13%. LL sama dengan 35%. Apabila diplot ke diagram plastisitas, tanah A merupakan SC. Kemudian tanah B. Sekitar 61% dari tanah lolos saringan nomor 200. Ialah tanah berbutir halus. P1 sama dengan L, L dikurangi PL sama dengan 26 dikurangi 20 sama dengan 6. Apabila diplot di diagram plastisitas, nilai tersebut masuk ke dalam daerah yang diarsip sehingga klasifikasi tanah B adalah CLMN. Kemudian
Kita lanjut nomor 3. Nomor 3, diketahui suatu uji head di laboratorium untuk suatu contoh tanah pasir halus yang memiliki diameter 250 mm dan panjang 300 mm adalah sebagai berikut. Perbedaan tinggi konstan diketahui perbedaan tinggi konstan 500 plus N kali 10. Karena N adalah 0, jadi tetap. Waktu untuk mengumpulkan air 2 menit. Volume air yang dikumpulkan sama dengan 350 plus N. Temperatur air 24 derajat Celcius. Tentukan nilai rembesan untuk tanah tersebut pada kondisi temperatur 24 plus N derajat Celcius. Ini kita langsung saja ke jawabannya. Jawaban soal nomor 3. Q sama dengan 350 cc sama dengan 350 kali 10 pangkat 3. L sama dengan 300. A sama dengan pi seperempat dikali 250 pangkat 2 sama dengan 49093,75. H sama dengan 500. T adalah waktu 2 dikali 60 karena satuan akan dirubah ke detik, maka dikali 60 adalah 120 detik. Kemudian K sama dengan QL dibagi H kali A kali T sama dengan ini. Kita masukkan saja tadi, masukkan, dan udah pakai hasil ini kita rubah dari milimeter menjadi sentimeter. Untuk K20 dapat dilihat di tabel bahwa K20 sama dengan 0,910. K20 sama dengan 0,910 dikali 0,35 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3,185 kali 10 pangkat min 4 cm per detik. Kemudian soal nomor 4. Berikut merupakan gambar dari bor Auger di mana akan ditentukan suatu koefisien rembesan suatu tanah. Bila diketahui bahwa R sama dengan 10 plus N, L sama dengan 250 plus N, delta Y sama dengan 40 plus N, delta T sama dengan 5 menit, Y sama dengan 300 plus N cm. Dari data tersebut, tentukan koefisien rembesannya. Untuk nomor 4, diketahui R sama dengan 10, kita ubah ke satuan meter menjadi 0,1 meter. L sama dengan 250 cm, kita ubah menjadi satuan meter menjadi 2,5. Delta Y 40 cm, kita ubah menjadi 0,4. Delta T waktu tetap 5 menit. Y sama dengan 300 cm, kita ubah menjadi 3 meter. Tentukan koefisien rembesannya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah K sama dengan 40 dibagi 20 plus R bagi L bagi R dikali 2 dikurang Y bagi L dikali R bagi Y dikali delta Y bagi delta T. Kemudian kita masukkan semua datanya. Semua datanya kita masukkan dan menemukan hasil sama dengan 2,96 kali 10 pangkat min 3 meter per menit. Untuk soal nomor 5. Diketahui suatu hasil uji analisis ayakan serta uji batas cair dan batas plastisitas untuk butiran yang lolos. Ayakan nomor 40 dari beberapa contoh tanah diberikan seperti di bawah ini. Ini ya. Klasifikasikan tanah tersebut menurut sistem ASTO dan tentukan harga indeks grup untuk masing-masing tanah berdasarkan angka terakhir NIM. Berhubung angka terakhir saya 0, makanya saya menggunakan tanah nomor 10.
Tanah nomor 10 memiliki memiliki sebentar, memiliki analisis ayakan ayakan nomor 10 100%, nomor 14 92%, nomor 286%, dan memiliki batas cair 70, memiliki memiliki batas plastis 38. Jawabnya sesuai dengan sistem analisis ASTO. Cara menganalisa melihat jaringan nomor 200 disesuaikan dengan klasifikasi kelompok jaringan nomor 200 di tabel analisis sistem ASTO. Untuk tanah nomor 10 ialah tergolong ke tanah halus karena lebih besar 35%. Butirannya termasuk golongan A4, A5, A6, dan A7. Golongan batas cairnya hanya memasuki A5 dan A7 sesuai dengan PI sama dengan LL dikurangi PL, maka 70 dan 38 sama dengan 32, maka untuk tanah nomor 10 ialah termasuk golongan A7. Berikut yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.